Oke, sedulur, sekedar bagi-bagi pengalaman ya lur ya. Iki ceritanya dia nggak mau dingin yang bawah. Jadi kasusnya itu saya cek dari timer pertama. Saya cek dari timer itu ternyata dia nggak menyala atau tidak mutar ya timernya itu. Jadi memang untuk dua pintu ketika rusaknya itu ada pada bawah yang nggak dingin, itu paling utama kita cek itu bagian timer ya. Nah jadi ternyata dari situ nanti semua ketahuan sih. Pasti awalnya di freezernya ini ngeblok kayak gini kan, ngeblok banyak banget bunga esnya, jadi secara otomatis nggak bisa dia. Dan ternyata saya cek itu ya sebagian faktor berawal dari timernya, dia nggak mau nyambung. Jadi ceritanya itu dia ada ini ya, apa namanya, gosong-gosong itu loh. Itu semacam ngupil atau gimana, dia gosongnya itu jadi dia nggak mau nempel. Nah jadi setelah saya cek di timernya itu seperti ini penyebab kenapa dia nggak mau mutar, nggak mau nyalain di timernya. Namun nggak begitu aja sih, langsung saya cek di timernya, kemudian saya bersihkan, lalu saya juga nggak lupa ya ngecek bagian defrost yang atas. Biasanya kalau timer nggak muter itu faktornya ada dua, entah itu timernya sendiri yang rusak atau defrost heaternya yang rusak atau fuse-nya. Jadi ini saya cek dulu fuse-nya, ternyata masih nyambung ya. Dan fuse-nya itu nggak putus, makanya saya langsungkan, saya langsungkan, kemudian saya colokkan dan saya cek di timernya, dan situ bener nggak mau muter. Dan di sini terdeteksi si heater ini nggak mau menyala. Jadi ampernya itu kan kurang dari 100 atau kurang dari 200. Biasanya kalau menyala itu di atas 200 ya, di atas 200 ampere, 0,200 ampere. Jadi ini fix, ini terjadi pada heater. Sedangkan defrost bimetalnya sebenarnya nggak masalah ini, tapi ini udah diganti sama teknisi lain. Jadi ceritanya sama teknisi lain tuh udah diservis gitu, cuman gagal gitu. Nah ini saya cek ternyata ampernya segini. Dan ini setelah saya cek, udah saya ganti heaternya, saya ganti pemanasnya, dan ini sekarang udah nyala. Jadi faktornya itu ada dua di sini ya, penyakitnya itu ada pada timer yang tidak nyentuh dan ada pada heater yang pecah. Jadi ciri-ciri yang kedua, heater pecah itu dia timer nggak nyala dan biasanya body nyetrum gitu loh. Ini gejalanya seperti itu, hingga akhirnya dia ngeblok di dalam, terus akhirnya buangannya itu nggak mau ngalir, dan akhirnya heaternya pecah seperti ini nih. Dia beku, diselimuti sama air. Jadi awalnya kan dia defrost, tapi karena airnya itu nggak mau buang, mapet. Jadi ya itulah, jadi pecah hancur kayak gitu, kena air panas, kena air kaca kan, jadi hancur. Jadi seperti itu. Nah ini adalah menu terakhirnya, kopi jangan lupa. Seperti itu ya.